بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah di dunia, dan semoga Allah sambung kemuliaan di akhirat. Kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada malaikat Allah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu fadilah beriman pada malaikat, yaitu kita diajak untuk mengambil keteladanan ibadahnya para malaikat yang diberi berbagai keistimewaan oleh Allah, namun masih tetap merendahkan diri di hadapan Allah dengan selalu taat dan selalu beribadah. Jadi dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki, mereka benar-benar taat kepada Allah dalam ibadahnya. Dan semoga kita bisa meniru, terutama bagi kita yang banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung berikutnya, yaitu fadilah beriman pada malaikat memunculkan atau senantiasa atau hendaknya kita mensyukuri rahman Allah di atas kemuliaan yang Allah beri pada kita, karena malaikat diminta oleh Allah untuk banyak-banyak memohon ampun pada manusia. Ini salah satu daripada kemuliaan yang kita terima dari Allah. Malaikat Allah minta untuk memohon ampun di atas makhluk yang ada di muka bumi, yaitu manusia. Kita ini sebagai manusia sering memohon ampun, tapi kita manusia memohon ampun untuk diri kita sendiri. Dan bisa lebih hebat di saat kita memohon ampun kepada saudara kita. Bahkan orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu sedang didoakan atau sedang dimohon ampun oleh orang lain, maka malaikat pun memohon ampun untuk orang yang berdoa. Jadi kita ini sesama manusia atau kita sendiri memohon ampun hanya untuk kita. Itu istighfar kita. Tapi istighfarnya malaikat, mereka memohon ampun bukan untuk diri mereka, tapi memohon ampun kepada Allah untuk manusia. Jadi bayangkan perbandingannya. Kita mohon ampun untuk diri kita sendiri. Malaikat mohon ampun bukan untuk diri sendiri, tapi meminta ampun untuk kita. Siapa yang suruh mereka? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ seharusnya kita bisa sedikit terwujud dalam pikiran, dalam hati tentang kasih sayang Allah, Rahman Allah, Rahim Allah pada kita. Sampai malaikat yang dicipta pun disuruh-suruh mohon ampun untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara ini dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Asy-Syura ayat 5, Allah mengatakan
wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Para malaikat, kata Allah, mereka selalu bertasbih kepada Tuhan mereka, memuji-muji Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yastaghfirun, dan mereka juga memohon ampun kepada yang ada di muka bumi, iaitu manusia. Allah memakai fi'il mudhari' atau present tense. Yastaghfirun. Jadi mereka itu senantiasa terus-terusan beristighfar untuk kita. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, huwallazi, dialah Allah yang selalu memberi rahmat kepadamu. Wa malaikatuhu, juga malaikat pun ikut memberi rahmat. Artinya dengan izin Allah. Nah, maksud di sini wa malaikatuhu, malaikat pun memohonkan ampunan untukmu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau bisa keluar atau dikeluarkan dari kegelapan menuju ke alam yang bercahaya. Nah, jadi maksudnya kegelapan hati, kegelapan maksud, di situ kesesatan. Jadi malaikat bermohon-mohon agar manusia ini bisa keluar dari kesesatan menuju kepada hidayah atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan di ujung ayat, wa kana bil mu'minina rahima. Itu semua terjadi karena Allah sangat sayang pada orang mukmin. Allah sayang sekali kepada mukmin sampai makhluk yang lain disuruh mohon-mohon ampun. Ini kira-kira kiasannya Bapak Ibu. Kita meminta anak kita yang pertama, si abang, bang, banyak-banyak mohon ampun untuk si adik ya. Padahal si adik pun orang yang baik. Tapi kita meminta agar anak pertama untuk bermohon-mohon kepada kita atau kepada Allah agar memohon ampun untuk si adik. Ini kalau terjadi. Tapi kan jarang sekali terjadi begini. Kan jarang sekali terjadi begini. Tapi Masya Allah, malaikat ditugaskan Allah, perbanyaklah mohon ampun untuk hambaku yang bernama manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sampai dahsyatnya permohonan malaikat untuk ampunan pada kita. Malaikat makhluk yang paling gembira ketika kita masuk surga. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32, allazina tatawaffahumul malaikah tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, orang-orang yang telah diwafatkan di dalam keadaan yang baik oleh para malaikat. Jadi maksudnya diwafatkan oleh Allah melalui perantara malaikat. Lalu kemudian malaikat itu yaqulun, jadi kita yang meninggal dalam keadaan mukmin, kelelahan di dunia dalam ibadah, kita sami'na wa ata'na, tidak ada maksiat kecuali tergelincir, tidak sengaja yang kita lakukan, kita taat. Ketika meninggal dalam keadaan yang baik, apa yang terjadi? Allah sudah kasih tahu, Allah bongkar sebuah rahasia. Malaikat yang mencabut nyawa pun beserta rombongannya, ketika mencabut nyawa seorang mukmin, lalu mereka berkata, yaqulun salamun alaikum, keselamatanlah untuk kalian. Nah, jadi kita disambut oleh malaikat setelah kematian dengan bahasa salam alaikum, keselamatanlah
untuk kalian. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang telah engkau kerjakan ketika hidup. Ini ahlan wa sahlannya malaikat ketika meninggal. Kapan kita dengarkan itu? Nanti ketika meninggal. Mau dengarkan itu? Meninggal dulu. Dan ini, Masya Allah, penyambutan dari para malaikat Allah. Senang mereka ketika orang baik meninggal dunia. Senang mereka. Karena mereka tahu sudah habis kelelahanmu. Sudah cukup engkau mencari nafkah untuk anak istrimu. Sudah cukup engkau beribadah di malam hari. Sudah cukup engkau lakukan salat duha. Sudah cukup engkau berpuasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Ashura, Tasu'a. Sudah cukup. Selamat datang. Selamat datang, kata malaikat. Masuklah surga dengan apa yang telah engkau kerjakan. Itu kan kalimat terindah yang kita dengarkan di telinga kita ketika dicabutnya nyawa kita. Makanya orang mukmin meninggal tu sakit tetap sakit, tetapi kabar gembira membuat sakit itu terasa ringan. Sakit tetap sakit. Tapi begitu dikabarkan malaikat, bahkan ada hadis yang menyebutkan kita ini dinampakkan tempat kita ketika sakaratul maut. Sama dengan orang mau dicabut gigi. Kalau anak-anak dicabut gigi, itu kan dokter kadang-kadang bermain-main dengannya, lalu nampakkan mainan-mainan, gambar-gambar. Tidak sengaja tiba-tiba sudah dicabut. Sakit tetap sakit. Begitulah ibaratnya. Maka manusia, makhluk yang paling senang terhadap kebaikan manusia adalah malaikat. Bahkan lebih senang daripada senangnya sesama manusia. Kita ini kadang-kadang dengan sesama kita pun kita doakan keburukan. Dengan sesama kita pun kita doakan keburukan. Hanya gara-gara berbeda pemahaman. Sering kita juga menyakiti orang lain dengan lidah kita kadang-kadang. Atau kadang-kadang kita mendoakan laknat kepada orang. Apalagi berbeda partai. Itu kan sering kita berselisih paham. Sesama manusia sering mendoakan keburukan. Tapi malaikat senantiasa mendoakan kebaikan. Maka mana lebih baik doa malaikat daripada doa kita? Doa malaikat lebih utama daripada doa kita. Mereka lah yang selalu memohon ampunan untuk kita. Dan ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua itu menjadi bukti bahawa seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahim, yang sangat-sangat menyayangi hamba. Jadi semua bayangan kita su'uzan pada Allah itu dibuang jauh-jauh. Maka ada hadis yang menyebutkan di pintu surga atau di Arash, kalau saya tidak salah hadis itu, coba dicek kembali entah di Arash atau di pintu surga, itu tertulis kalimah rahmati sabaqat an ghadabi atau kama qala, atau seperti yang Nabi katakan, kata Allah, kasih sayangku melebihi kemarahanku. Makanya nanti di akhirat Allah tumpahkan semua kasih sayang. Sampai-sampai iblis mengira dia akan diampunkan Allah. Itu hadis Nabi. Saking hebatnya rahmat Allah, sampai-sampai iblis mengira dia akan diampunkan Allah. Disitulah penyesalan dia sehebat-hebatnya. Seandainya dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia akan menjadi Adam dan anak-anak Adam. Tapi diam melawan Allah. Tapi di hari kiamat dia akan melihat pemandangan. Begitu mudahnya Allah memasukkan hambanya ke surga. Dengan berbagai amal. Dengan berbagai amal. Kita sudah bacakan hadis. Waktu kita bacakan hadis tentang dahsyatnya kalimat La ilaha illallah. Kan salah satu yang kita sudah dikabarkan oleh Nabi. Ada seseorang penuh dengan maksiat. Lalu dibentangkan catatan amal maksiatnya.
Sejauh mata memandang, maksiat semua. Maksiat semuanya. Lalu ketika dia mulai gelisah, akan dicampak, dia merasa akan dicampakkan dalam neraka. Lalu Allah katakan, ada satu modal yang masih ada pada dirimu. Dan itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Dia heran, apa itu? Apa amal yang bisa menyelamatkan dia, sedangkan amal dia sudah sejauh mata memandang yang dia lihat, dalam amal yang dinampakkan maksiat semuanya, maksiat semuanya. Lalu Allah ternyata memberinya bitaqah, kartu yang dia miliki, yang tertulis kalimah tauhid. La ilaha illallah. Tertulis kalimah tauhid. Ini hadis sahih. Lalu Allah menampakkan, inilah modalmu. Dia heran, mana mungkin kalimah ini bisa mengalahkan maksiatnya. Kalau ditimbang, enggak mungkin kalimah kartu ini enggak mungkin bisa mengalahkan timbangan maksiatnya. Lalu Allah suruh malaikat timbang. Timbanglah. Begitu ditimbang, kalimah itu saja mengalahkan semua maksiat. Akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan ketauhidan yang dia miliki. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermasalah itu adalah orang yang tidak berhusnudzan pada Allah. Jadi enggak ada prasangka baik kepada Allah. Jadi selalu merasa Allah itu menzalimi dia. Allah begini, Allah begitu, kenapa dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang begini, kenapa dia begini. Akibat itulah dia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Maka husnudzan kita kepada Allah itu harus disimpan baik-baik. Ketika kita kebetulan Allah lahirkan dari keluarga yang tidak salat, berhusnudzanlah kepada Allah. Ada apa? Apa yang Allah rencanakan untuk kita? Ketika kita dimiskinkan Allah, berhusnudzan. Dan terus simpan husnudzan itu. Nah, malaikat adalah orang-orang yang paling banyak memohon-mohon kepada Allah agar kita diampuni.